Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Pratama, mahasiswa semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia oleh Anton Sudanto dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Review ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Hendy Nuraini SHMH dan asistennya Pak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Menurut pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapatkan sanksi berat sampai hukuman mati, yaitu tembak mati. Namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan, bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum dapat terhadap kejahatan di Indonesia, yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial atau social policy. Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum, law enforcement policy. Termasuk di dalamnya kebijakan legislatif atau legislative policy. Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan, yaitu criminal policy, itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum atau law enforcement policy. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum atau law enforcement policy. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat atau social welfare. Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial. Social policy. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian social policy telah mencakup social welfare policy dan social defense policy. Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan pada waktu tertentu atau ius constitutum dan masa mendatang atau ius constituendum. Selanjutnya, sistem hukum pidana sekarang mengenai pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia. Yang pertama, jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Ruang lingkup hukum pidana mencakup 3 ketentuan, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dirumuskan dalam Bab 15 Ketentuan Pidana pasal 111 sampai dengan pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terdapat 4 kategorisasi tindak melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Yakni yang pertama, kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 111 dan pasal 112 untuk narkotika golongan 1, pasal 117 untuk narkotika golongan 2, dan pasal 122 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf A. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 113 untuk golongan 1, pasal 118 untuk golongan narkotika kedua, dan pasal 123 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf B. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika. Yang keempat, kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya ada tugas dan wewenang BNN dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang kedua, mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang ketiga, berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang keempat, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pencandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Kelima, memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang keenam, memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ketujuh, lakukan kerjasama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kedelapan, mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika. 9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dan yang 10, membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Mungkin cukup sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.